Ikuti aku yuk sholat Jumat di Masjid Agung Islamic Center Damasraya. Gimana dan seperti apa bentuk masjidnya? Ayo ikuti perjalanan saya. Let's go. Pintu masuk atau gerbang menuju masjid merupakan jalan dua jalur. Yang kiri dan kanannya merupakan taman bunga serta dilengkapi dengan bangku-bangku tempat duduk. Pengunjung bisa memanfaatkan bangku-bangku tersebut sebagai tempat istirahat. Serta lapangan parkir yang sangat luas dan tertata dengan rapi. Di samping bagian kanan areal masjid juga ada satu kolam besar yang berbentuk bulat. Begitu masuk ke dalam masjid, terlihat dua pintu masuk ke ruang salat yang cukup besar dan megah berwarna keemasan. Masjid yang terletak di atas lahan seluas 6,26 hektar yang awalnya ini hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan luas bangunan lantai 1 dan lantai 2 8.700 meter persegi dengan kapasitas jamaah lebih kurang 8.000 orang. Masjid ini memiliki 4 buah kubah yang terlihat bertingkat berjenjang seperti orang sujud. Artinya arsitek masjid tersebut cukup bagus dengan pengertian menggambarkan masyarakat Damasraya yang taat dalam melaksanakan ajaran Islam dan memiliki 4 menara. Sementara ruang tempat salat sendiri terlihat begitu luas dan ditopang dengan 12 tiang yang cukup besar yang juga berwarna keemasan. Dan taman tidak hanya ada di bagian depan masjid, namun di bagian belakang masjid juga dihiasi dengan taman bunga. Keunikan dari Masjid Agung sendiri terletak dari konsep bangunan yang memakai konsep green building. Artinya, masjid tersebut tanpa menggunakan AC dan sirkulasi udara bagus, sehingga bisa meminimalkan pemakaian lampu pada listrik di siang hari, lebih hemat daya, hemat listrik, dan tentu saja ramah lingkungan. Anggaran konstruksi fisik Masjid Agung Damasraya ini mencapai 802,1 miliar yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018-2020. Sementara anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan landscaping mencapai 18,9 miliar yang bersumber dari APBN. Habis sholat Jumat, tentunya perut kita sudah mulai keroncongan. Selanjutnya kita akan mencari tempat makan. Ya, seperti ini kita singgah dulu makan sebentar, makan siang di Sinar Obilin. Siapa sih yang nggak tahu ini? Oke, lanjut kita mau santap dulu. Makan makanan yang ada di sini. Lanjut, let's go. Alhamdulillah kita sudah kenyang, kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya. Ya, kita pergi ke Rumah Gadang. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun belakangan atap rumah ini banyak berganti dengan atap seng. Ini adalah Rumah Gadang suku Caniago, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. Motif ukiran rumah gadang yang digunakan pada karya hanya menggunakan 4 motif khas, yaitu kaluak paku, itik pulang patang, pucuk rebung, dan siriah gadang. Pemilihan ini dikarenakan 4 motif tersebut paling sering muncul di banyak rumah gadang dan paling sering disebut di banyak sumber. Tangga dalam rumah gadang hanya memiliki 1 tangga di setiap rumah. Tangga tersebut terletak di setiap pintu depan rumah. Rumah gadang ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian. Muka dan belakang bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi 4 dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu atau papan. Tidak sekedar jumlah, ternyata 1 tangga ini mempunyai makna yang berkaitan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Kawasan Laman Sile, Pangian, Rantau Batanghari yang terletak di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya dengan luas lebih kurang 1 hektar.
Bangunan atau pendopo tempat musyawarah bagi para guru dan murid Silek Pangian Rantau Batanghari yang dibangun dengan bantuan pemerintah dan swadaya masyarakat setempat. Lebih dari 100 tahun berdiri, perguruan Silek Pangian Rantau Batanghari memiliki murid hingga 2.000 orang yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat hingga Jambi dan Riau. Sekarang perguruan tersebut bertahan dan sekarang dipimpin oleh generasi keempat, yaitu Zainir Dato Mangku. Semua peserta merupakan anggota dari Silek Pangian Rantau Batanghari yang berasal dari berbagai daerah di luar Sumatera Barat, seperti Kabupaten Guansing, Provinsi Riau, dan juga Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Perguruan Silek Pangian Rantau Batanghari memiliki 3 aspek pembelajaran, yaitu bela diri, pengobatan tradisional, dan tasawuf. Pada kegiatan kali ini, kita akan berfokus pada salah satu dari 3 aspek pembelajaran, yaitu bela diri. Silek Pangian merupakan salah satu jenis silat di Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Dimulai dari pria yang bernama Duli, seorang pemuda Sungai Dareh yang merantau ke Malaysia pada tahun 1890. Bangunan pendukung tempat dimainkan musik tradisional, canang, dan calempong sebagai pengiring saat atraksi Silek Pangian oleh para peserta didik dan acara event ziarah amanah Silek Pangian Rantau Batanghari. Bangunan makam guru besar Silek Pangian, setiap yang datang pasti akan pergi, karena kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka di Silat Pangian ini, selain kita belajar bela diri, kita juga dituntun untuk meningkatkan keimanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bergeser lagi ke Rumah Gadang selanjutnya. Kerajaan Sungai Dareh menganut sistem kelarasan Koto Piliang, di mana raja langsung bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur adat. Kelarasan Koto Piliang merupakan sebuah kelarasan yang selalu dipakai oleh sebuah nagari yang bercorak kerajaan, sehingga bentuk dan susunan orang duduk di dalam rumah gadang mencerminkan status mereka dalam kehidupan sehari-hari. Rumah Tiang Panjang merupakan salah satu potensi di bidang sejarah yang berada di nagari Sungai Dareh. Rumah gadang ini memiliki cerita sejarah yang menarik untuk dinikmati karena keunikan yang di dalamnya. Selain ceritanya, kondisi rumah gadang yang sudah direnovasi ini juga menarik untuk dikunjungi. Satu hal yang menjadi ciri khas dari kerajaan Sungai Dareh ini adalah semua raja yang memimpin dari awal sampai sekarang adalah perempuan. Ada 6 orang raja perempuan yang memerintah dari dulu sampai sekarang di kerajaan Sungai Dareh. Putih Saribungo yang datang dari Pagaruyung pada saat itu di Sungai Dareh menjadi Inyek Putih. Keturunan selanjutnya barulah menjadi raja. Nagari Sungai Dareh dan Pulau Punjung dari zaman dahulu merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan baik secara adat maupun kebudayaan. Berdirinya kerajaan di Pulau Punjung terkait dengan adanya kerajaan Sungai Dareh yang memiliki rumah gadang tiang panjang. Hasil kajian menunjukkan bahwa motif ukiran Syria gadang pada ukiran bangunan tradisional diinspirasi dari tumbuhan yang berada pada alam sekitar. Hal ini melambangkan persatuan yang erat di tengah-tengah masyarakat. Terlihat konsep persaudaraan dan rasa sosial supaya masyarakat semakin teratur. Rumah raja ini berbeda dengan rumah raja lain karena memiliki beranda pada bagian depannya dan memiliki tiang yang panjang yang tanpa sambung pada bagian peron rumah tersebut. Rumah gadang tiang panjang ini masih berdiri dengan megah karena dirawat dengan baik oleh keturunan raja maupun pemerintah.